Sampurasun, apa kabar pemirsa? Selamat berjumpa kembali di channel Bogor Tempo dulu. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan perjalanan menjejaki kemegahan Bogor masa silam. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan memulai perjalanan dari Jalan Ahmad Yani, jalan raya yang dahulu dikenal dengan nama Jalan Jakarta. Dahulu, jalur ini merupakan bagian dari jalan raya pos yang dibangun oleh Daendels pada awal abad ke-19. Jalan lurus panjang dengan deretan pohon kenari yang tumbuh lebat di kiri kanan jalan menjadi saksi bisu perkembangan kawasan ini yang sudah berlangsung sejak masa kolonial hingga era modern. Sampai tahun 2000, kawasan di sepanjang Jalan Ahmad Yani banyak berdiri rumah-rumah bergaya klasik dengan halamannya yang luas. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat indah, berpadu dengan pohon kenari yang memberikan keteduhan alami. Sayangnya masa itu sudah berganti. Sebagian besar rumah-rumah di sepanjang Jalan Ahmad Yani sudah berganti rupa mengikuti perkembangan zaman. Terlebih lagi, kawasan ini lebih terkenal menjadi tujuan para penghobi kuliner. Tidak jauh dari Jalan Ahmad Yani, pernah berdiri sebuah lapangan pacuan kuda yang luas dan menjadi simbol kemegahan kolonial. Ya, pada masa itu balap kuda menjadi salah satu olahraga paling bergengsi dan difavoritkan banyak orang-orang penting Belanda, mulai dari pejabat negara hingga tuan tanah. Lapangan pacuan kuda tersebut didirikan oleh klub berkuda Hindia Belanda yang tergabung dalam Buitensorg Wedloop Society yang bermarkas di gedung Sociëteit yang kini lokasinya berada di samping gedung Balai Kota Bogor. Bahkan sampai Belanda hengkang dari Indonesia pun balap kuda menjadi olahraga favorit masyarakat Bogor. Sebelum akhirnya lapangan ini bertransformasi menjadi Stadion Sepak Bola Purana, yang kelak berganti nama menjadi Stadion Pajajaran, rumah bagi sejarah sepak bola Bogor hingga kini. Perjalanan berlanjut ke kawasan Kedung Badat. Sulit membayangkan bahwa kawasan padat ini dulunya adalah hamparan rawa-rawa, sawah, dan danau. Menurut toponimi, Kedung memiliki arti genangan air atau danau yang terletak di daerah rawa. Sedangkan badak bisa menunjuk kepada kata badak yang berarti besar, sehingga bisa diartikan Kedung Badak memiliki arti danau yang besar. Dalam artian lain, Kedung Badak bisa juga berarti danau di tengah rawa yang menjadi habitat badak pada zaman dahulu. Di masa kolonial, wilayah Kedung Badak dikuasai oleh seorang tuan tanah. Rumah sang tuan tanah atau landuis ini dulu lokasinya ada di tengah-tengah kawasan Teplan yang sekarang. Pada masa pendudukan Jepang, rumah tuan tanah di Kedung Badak difungsikan menjadi tempat tahanan untuk orang-orang sipil Belanda. Lokasi kamp tahanan orang-orang Belanda tersebut kemungkinan berada di sekitar gedung sekolah Kedung Badak yang sekarang. Tak jauh dari sana berdiri sebuah peninggalan kolonial yang masih tegak hingga kini, Jembatan Satu Duit. Jembatan ini bukan hanya sarana penghubung, melainkan juga menyimpan legenda yang mewarnai kehidupan masyarakat Bogor. Sebuah kisah yang masih diceritakan lintas generasi. Dinamakan Satu Duit karena pada zaman dahulu jembatan ini memiliki nama Tolbrug yang artinya jembatan berbayar. Orang-orang yang akan melintasi jembatan ini menggunakan kerbau atau kereta kuda. Diwajibkan membayar sebesar 1 duit sebelum dapat menggunakannya.
Perjalanan berlanjut hingga ke arah Karadenan. Konon, di sini jejak sejarah lebih tua dari masa kolonial tersimpan. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, di kawasan ini pernah berdiri kerajaan Muara Beres yang memiliki hubungan erat dengan kerajaan Pajajaran. Selain itu, terdapat juga beberapa peninggalan bersejarah lainnya di kawasan ini. Salah satunya adalah Masjid Jami Al-Atikiyah yang konon sudah ada sejak tahun 1667 Masehi dan diyakini lebih tua dari Masjid Al-Mustafa di Bantarjati yang didirikan pada tahun 1728 Masehi oleh Tubagus Al-Mustafa Bakri, seorang ulama dari Banten. Sampai di sini dahulu perjalanan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya yang akan kembali mengulas jejak kemegahan Bogor di masa silam. Tuliskan di kolom komentar, wilayah mana lagi yang akan kita tuju untuk video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.